Selamat datang kembali di sesi pembahasan kita. Hari ini kita masuk ke bab 6 nih. Dari materi yang Anda bagikan, fokusnya, wah ini penting banget buat kita semua. Ketahanan atau resilience, Betul. tapi kita nggak cuma ngomongin soal bangkit lagi kayak biasa loh. Pernah dengar nggak cerita orang yang malah jadi, lebih kuat gitu setelah jatuh banget? Nah, bab ini dibuka dengan cerita pasien klinik yang menarik deh. Iya, pasien ini kan merasa hidupnya hampa, nggak punya tujuan, terus tiba-tiba dia mengalami semacam keajaiban medis nih. Nah, itu dia. Kedengarannya kayak plot film ya, tapi ini nyata. Betul sekali. Dan keajaiban itu bukan sekedar sembuh fisik ya ternyata, tapi lebih ke transformasi mental yang, wah, dalam sekali. Kisah pasien ini jadi pintu masuk ke konsep inti di bab ini, yang disebut penulis sebagai anti-fragility. Anti-fragility. Oke, ini istilah baru nih. Nah, ini penting nih kita bedain dari awal. Ini bukan sekedar resilience biasa yang sering kita dengar. Kalau resilience itu, ibaratnya kayak bola karet lah. Anda tekan, penyok kan? Iya. Terus Anda lepas, dia balik lagi ke bentuk semula. Ya bagus sih kembali normal, tapi ya gitu aja, nggak ada pertumbuhan. Oh, oke. Jadi kayak balik ke titik nol gitu ya setelah kena guncangan. Tepat. Sementara anti-fragility itu, nah ini lebih mirip otot. Coba deh Anda bayangin kalau lagi latihan beban, kan ototnya rusak sedikit tuh pas latihan keras. Ya, terasa sakit gitu kan? Nah, tapi setelah istirahat, setelah pemulihan, ototnya justru tumbuh jadi lebih besar, lebih kuat dari sebelumnya. Jadi anti-fragility itu kapasitas untuk nggak cuma bertahan dari guncangan, stres atau gagal, tapi justru mengambil manfaat gitu loh, tumbuh karena itu. Wah, menarik. Jadi malah dapat sesuatu dari masalah. Aneh ya, mentalnya malah disebut lebih sehat setelah mengalami tekanan pertempuran yang hebat. Ini kan kebalikan dari intuisi kita biasanya. Itu agak paradoks ya kedengarannya. Biasanya kan kita mikir, wah trauma pasti ninggalin bekas luka permanen. Tapi ini malah jadi lebih kuat. Ini jadi ingat anak kecil deh. Kalau lagi belajar jalan kan sering jatuh tuh. Iya betul. Nangis sebentar, tapi besoknya udah lari-lari lagi. Kayak ndak ada apa-apa. Ada semacam, kelenturan alami gitu di sana. Persis, anak-anak itu sering banget nunjukin sifat anti-fragile ini secara alami dalam skala kecil tentunya. Mereka coba, gagal, jatuh, tapi ya terus aja belajar, adaptasi cepat banget. Guncangan kecil malah bikin mereka makin pinter. Pertanyaan gedenya nih sekarang. Kita nih orang dewasa yang mungkin udah lebih kaku atau udah banyak beban pengalaman gitu kan. Apa masih bisa mempertahankan atau malah numbuhin lagi kelenturan mental super kayak gitu? Nah, itu dia intinya. Bab 6 ini katanya sih menjanjikan ada dua rahasia di baliknya. Yuk kita bedah bareng-bareng buat Anda semua. Misi kita kali ini bukan cuma paham resilience doang, tapi gimana caranya kita bisa aktif manfaatin kemunduran, trauma, kegagalan untuk benar-benar tumbuh lebih kuat. Jadi anti-fragile. Oke, siap. Mari kita mulai dengan rahasia yang pertama ya. Ini ada hubungannya erat banget sama cara kita memproses dan ngasih makna ke masa lalu kita. Anda mungkin ingat dari bab sebelumnya, kita pernah bahas soal narasi mental. Oh ya, cerita tentang hidup kita itu ya? Benar, cerita yang kita bangun tentang hidup kita. Nah, narasi yang sehat itu idealnya gini. Masa lalunya terintegrasi, utuh, diterima apa adanya, terus masa depannya itu bercabang, penuh kemungkinan, penuh harapan. Oke, jadi masa lalu diterima sebagai bagian dari diri, nggak ditolak-tolak, terus masa depan itu kelihatan banyak jalan gitu ya? Benar sekali. Tapi, nah ini dia, trauma kayak yang dialami banyak veteran perang dengan PTSD, Post Traumatic Stress Disorder, itu ini bisa menghancurkan struktur narasi ideal tadi. Masa depan mereka jadi kerasa, gimana ya, sempit gitu. Dibayang-bayangi rasa takut terus, marah, atau waspada berlebihan. Jadi kayak terowongan gelap gitu ya masa depannya? Bisa jadi, sementara masa lalunya, nah itu jadi kayak pecahan kaca. Terpecah belah sama kepingan ingatan yang sakit, duka, rasa malu, yang susah banget disatuin lagi jadi cerita yang nyambung. Rasanya kayak ada bagian hidup yang, rusak dan nggak bisa dibenerin lagi. Dan pasien klinik yang tadi kita omongin di awal, dia ngalamin ini, tapi bentuknya lain ya, yaitu disosiasi. Bisa dijelasin dikit nggak? Apa sih disosiasi itu? Rasanya kayak gimana? Disosiasi itu pada dasarnya perasaan terputus, bisa terputus dari lingkungan sekitar, jadi ngerasa dunia ini nggak nyata,
kayak lagi nonton film aja, atau bisa juga terputus dari diri sendiri. Maksudnya gimana tuh terputus dari diri sendiri? Jadi ngerasa asing sama badan sendiri atau emosi sendiri, kayak lagi ngamatin diri dari luar gitu. Nah, ini sebenarnya mekanisme pertahanan alami otak loh pas ngadepin shock atau stres yang hebat banget, semacam tombol pause darurat lah. Oh, biar nggak langsung jebol gitu ya sistemnya ya? Betul. Ngasih waktu buat sistem kita mikir, ini apa yang terjadi sih? Aturan main dunia yang kita pegang selama ini kok kayak gini? Jadi perlu evaluasi ulang. Semacam time out mental gitu ya. Tapi tadi Anda bilang ini bisa jadi kronis. Nah, kapan ini jadi masalah? Jadi masalah kalau jedanya ini kelamaan. Kalau kita nggak berhasil nemuin makna baru atau aturan main baru yang positif setelah guncangan itu, ya kita bisa kejebak di perasaan hampa tadi. Terputus terus, kehilangan arah. Rasa terputus itu jadi kondisi permanen, bukan jeda sementara lagi. Pasien di cerita itu ya kejebak di kondisi ini. Yang menarik nih, di catatannya kan disebut ya, upaya si pasien buat sembuh pakai cara-cara yang umum kita dengar. Kayak positive thinking lah, atau mindfulness. Tapi kok malah memperburuk kondisinya? Ini agak kaget juga sih dengernya. Kenapa bisa gitu ya? Bukannya itu teknik yang bagus? Nah, ini poin krusial banget. Menurut penulis, masalahnya bukan di tekniknya itu sendiri, tapi gimana teknik itu seringkali diterapkan, terutama buat kasus trauma yang dalam. Banyak pendekatan positive thinking atau mindfulness itu kan nekenin detachment. Detachment. Maksudnya melepaskan diri gitu? Iya, melepaskan diri dari pikiran atau perasaan negatif, mengamatinya dari jauh aja, atau ganti paksa pakai afirmasi positif. Ya, dalam beberapa kasus ini bisa bantu. Tapi untuk trauma yang sampai mecah belah narasi hidup kita, yang dibutuhin itu bukan melepaskan atau ngabaikan pengalaman negatif itu, tapi justru mengintegrasikannya. Oh, jadi nyoba move on terlalu cepat atau pura-pura nggak sakit malah bisa jadi bumerang gitu ya? Kayak nyapu sampah ke bawah karpet. Sampahnya nggak hilang, cuma nggak kelihatan aja. Analogi yang pas banget. Ngabaikan luka ya nggak bikin sembuh kan? Kita justru perlu nemuin cara buat ngelihat luka itu, paham kenapa ada luka itu, terus dijadiin bagian dari cerita hidup kita yang utuh. Bahkan mungkin luka itu bisa jadi sumber kekuatan baru atau kebijaksanaan. Kalau cuma fokus ke positif terus, nolak negatif, ya bagian negatif itu tetap misah, nggak nyatu. Terus ngehantui dari bawah sadar, malah memperkuat rasa disosiasi tadi. Oke. Ini mulai masuk akal nih penjelasannya. Jadi kalau positive thinking yang dipaksain sama detachment nggak berhasil buat pasien ini, terus apa dong yang akhirnya jadi titik baliknya? Gimana dia bisa keluar dari rasa terputus itu? Apa yang beneran klik? Nah, ini dia jantungnya rahasia pertama. Di akhir jurnalnya, setelah berbulan-bulan rasanya udah putus asa banget, pasien ini nulis tentang satu momen spesifik. Sebuah, nyebutnya, plot twist positif yang sama sekali nggak dia duga. Plot twist positif. Kayak di film-film gitu? Iya, sesuatu yang baik, yang penting buat dia, terjadi gitu aja. Justru pas kondisinya lagi paling buruk, paling nggak ada harapan. Detailnya sih nggak diceritain persis apa, tapi poin kuncinya itu, elemen kejutan positif ini. Kejutan positif. Jadi bukan sesuatu yang dia rencanain atau usahain keras, tapi datang gitu aja ya? Tempat. Dan efek neurologis dari kejutan positif tak terduga inilah kuncinya. Momen kayak gini tuh micu respons kuat di otak, yang disebut rasa takjub atau wonder. Wonder, takjub ya? Iya, ini bukan sekedar rasa senang atau gembira biasa loh. Rasa takjub ini secara neurobiologis fungsinya itu kayak bukti nyata buat otak kita. Bukti dari pengalaman langsung kita sendiri bahwa keyakinan negatif yang selama ini kita pegang teguh kayak hidupku hancur, nggak ada harapan, hal baik nggak mungkin terjadi sama aku, ternyata nggak sepenuhnya benar juga. Ada kemungkinan lain. Jadi kayak otak kita kegep gitu ya, lagi pesimis banget, terus disodorin bukti nyata kalau dia salah. Kurang lebih gitu. Rasa takjub ini kayak mecahin pola pikir negatif yang udah kaku. Ini sinyal kuat banget bahwa aturan main dunia tuh bisa berubah ke arah yang lebih baik. Bahkan pas kita nggak nyangka sama sekali. Dan yang paling penting, momen wonder ini punya kekuatan buat ngubah makna dari pengalaman negatif di masa lalu. Ngubah makna, gimana tuh maksudnya? Duka dan rasa malu yang tadinya bikin cerita hidup kita pecah, sekarang bisa dilihat dari sudut pandang baru. Mereka jadi kayak latar belakang cerita yang justru bikin plot twist positif tadi kerasa makin wow, makin menakjubkan gitu. Inilah yang bantu nyatuin lagi kepingan masa lalu yang sakit, jadi satu kesatuan cerita yang bermakna. Cerita yang puncaknya ya di momen harapan tak terduga tadi. Wah,
Ini beda banget ya rasanya sama positive thinking yang tadi kita bahas. Kalau positive thinking kadang rasanya kita kayak maksa diri percaya sesuatu yang belum tentu kita yakin benar. Nah, rasa takjub dari kejutan positif ini kan asli ya, otentik, datang dari pengalaman nyata. Otak nggak bisa ngebantah. Persis. Ini bukan afirmasi, tapi observasi berdasarkan data pengalaman. Otak kita kan secara alami dirancang buat belajar dari pengalaman. Nah, ketika pengalaman nunjukin hal positif bisa muncul dari negatif, otak tuh kayak dipaksa buat nge-update model realitasnya. Oh, jadi software otaknya diupdate gitu ya? Bisa dibilang gitu. Ini ngebuka pintu buat kemungkinan-kemungkinan baru di masa depan. Kejutan positif yang bikin takjub ini ngasih kita mengapa yang baru dan kuat. Semacam jangkar emosional buat tujuan hidup jangka panjang. Dan ini akarnya dari bukti nyata, bukan harapan kosong doang. Jadi intinya bukan maksa mikir positif, tapi nemuin bukti nyata dari pengalaman kita sendiri bahwa harapan itu ada, bahkan di saat paling gelap sekalipun. Itu fondasi optimisme yang, tahan banting gitu. Tepat sekali. Optimisme yang lahir dari wonder ini beda jenisnya. Bukan optimisme naif, gampang lah semua. Tapi optimisme yang udah teruji sama realitas. Ini keyakinan mendalam yang akarnya dari bukti pengalaman. Aku pernah kok ngalamin hal baik muncul dari situasi buruk, jadi aku bisa hadapin lagi. Inilah inti dari rahasia pertama anti-fragility. Kegigihan dan tujuan hidup yang lahir dari masa lalu yang berhasil disatukan lewat penemuan makna di plot twist positif yang tak terduga. Terus gimana nih cara kita nerapin ini secara praktis? Kan nggak semua orang ngalamin keajaiban medis atau plot twist dramatis itu ya? Tentu aja nggak harus sedramatis itu. Saran praktis yang bisa Anda coba nih. Coba deh luangin waktu sejenak buat semacam inventarisasi plot twist positif dalam hidup Anda. Inventarisasi? Kayak ngelis gitu? Iya, coba ingat-ingat lagi perjalanan hidup Anda sejauh ini. Cari momen-momen bisa jadi gede, tapi seringkali justru yang kecil dan nggak terlalu kelihatan. Mungkin pas masa kecil atau remaja ketika sesuatu yang baik, sekecil apapun itu, terjadi secara nggak terduga. Terutama mungkin pas Anda lagi ngerasa susah atau sedih. Oh, jadi fokusnya di elemen nggak terduganya itu ya? Kejutan positifnya? Ya, fokus ke perasaan kejutan dan rasa takjub yang Anda rasain pas itu. Mungkin tiba-tiba dapat bantuan dari orang asing pas lagi nyasar, atau nemu solusi masalah pas udah buntu banget, atau bahkan sesimpel ngelihat pemandangan indah yang nggak disangka-sangka pas lagi suntuk. Semakin Anda bisa ngerasain lagi sensasi kontras antara susahnya sebelumnya, sama kejutan positif sesudahnya, nah itu makin kuat efeknya buat ngingetin otak Anda bahwa harapan itu nyata, perubahan positif itu mungkin. Latihan ini bantu bangun dan perkuat fondasi optimisme berbasis realitas tadi. Menarik banget. Jadi, ngumpulin bukti dari masa lalu buat bangun keyakinan di masa depan. Ini rahasia pertama ya. Optimisme yang lahir dari wonder. Oke, terus apa rahasia kedua buat jadi anti-fragile? Nah, kalau rahasia pertama tadi fokusnya ke masa lalu, gimana cara ngintegrasiinnya. Rahasia kedua ini fokusnya ke depan. Gimana kita siap-siap ngadepin ketidakpastian di masa depan. Ini soal bangun fleksibilitas sama kemampuan adaptasi. Penulis ngasih ilustrasi yang menarik nih, semacam paradoks gitu, tentang mahasiswa zaman sekarang. Paradoks. Gimana tuh? Di satu sisi, mereka itu dilaporkan ngalamin tingkat stres yang tinggi banget soal nilai, ujian, pokoknya pencapaian akademik yang terstruktur gitulah. Oh iya. Tekanan buat dapat nilai bagus, lulus Cumlade itu kan kenceng banget ya di banyak sistem pendidikan kita. Betul, tapi nah ini sisi lainnya. Ada indikasi kalau pas dihadapin sama situasi dunia nyata yang abu-abu, yang gak jelas mana jawaban benar salahnya, yang butuh inisiatif, butuh berani ambil risiko, sebagian dari mereka malah cenderung kurang berani nyoba atau lebih gampang beku. Beku. Maksudnya diem aja gitu. Iya, diem aja karena bingung atau takut salah. Jadi kayak ada ketergantungan sama struktur yang udah jelas, terus takut banget kalau gagal atau bikin salah di luar jalur yang udah ditentuin. Apa ini ada hubungannya ya sama cara kita dididik selama ini? Sistem yang fokus banget ke tes standar, pilihan ganda, pokoknya nemulin satu jawaban benar yang udah disiapin guru atau buku. Penulis sih berargumen gitu, secara nggak sadar, sistem kayak gitu bisa ngelatih otak kita buat lebih ngehargain kepastian dan ngindarin yang namanya ambiguitas. Kita jadi kebiasa nyari aturan main yang jelas, dan jadi nggak nyaman kalau aturannya nggak ada.
Ini bisa mematikan intuisi, kreativitas, sama keberanian buat coba-coba pas nemu masalah baru yang rumit dan nggak pasti. Akibatnya, Akibatnya, pas dihadapkan sama situasi tak terduga di luar kurikulum, reaksi alaminya jadi terbatas. Cenderung freeze, diam aja, fight, mungkin nyalahin sistem atau orang lain, atau flight, flee, kabur dari masalah. Kurang ada respons flow atau adaptasi yang kreatif gitu. wah jadi kita kayak jadi ahli ngikutin peta, tapi begitu disuruh menjelajah tanpa peta, langsung bingung ya. Terus gimana dong solusinya? Gimana caranya biar kita lebih jago navigasi di medan yang nggak pasti ini? Solusinya menurut bab ini bisa kita ambil inspirasi dari cara pikir yang dilatihkan ke unit-unit elit kayak pasukan khusus. Mereka kan kerjanya di lingkungan yang dinamis banget, bahaya, penuh ketidakpastian. Nah, salah satu prinsip kunci dalam latihan mereka yang di buku ini disebut SWIC, itu konsepnya jadilah perencana bukan terpaku pada rencana. Perencana bukan rencana gimana tuh maksudnya? Bukannya perencanaan itu penting ya? Penting banget. Tapi ada beda tipis nih. Ada kutipan terkenal dari Jenderal Eisenhower soal ini. Rencana itu nggak ada artinya, tapi perencanaan adalah segalanya. Maksudnya gini, dokumen rencana yang udah Anda bikin tebel-tebel itu mungkin jadi nggak relevan sama sekali begitu Anda masuk ke situasi nyata yang berubah cepat dan nggak terduga. Musuh nggak ngikutin rencana Anda, pasar nggak ngikutin proyeksi Anda, hidup nggak ngikutin ekspektasi Anda kan? Iya juga sih. Jadi rencana detail bisa jadi basi seketika ya? Proses mikirin macam-macam kemungkinan, ngidentifikasi sumber daya, ngimbang risiko, paham tujuan utamanya apa, proses inilah yang melatih otak Anda buat mikir strategis dan adaptif. Tujuannya bukan bikin satu rencana A atau B yang sempurna terus kaku, tapi buat ngelatih diri Anda jadi seorang perencana yang fleksibel, yang mampu nganalisis situasi dengan cepat, terus bikin rencana C, D, atau E baru pas dibutuhin. Fokusnya di kemampuan merencananya, bukan di hasil rencananya doang. Oke. Jadi ngelatih otot perencanaan adaptif ya? Bukan cuma ngapalin resep rencana. Terus gimana cara ngelatih otot ini buat kehidupan sehari-hari? Ada latihan praktisnya nggak dari konsep SWIC ini? Ada 3 komponen latihan praktis dari SWIC yang disaranin penulis. Dan ini cukup universal loh. Bahkan bisa dicoba diterapin pas ngedidik anak-anak biar mereka lebih fleksibel mikirnya. Wah, apa aja tuh? Penasaran nih. Pertama, latihan pergeseran perspektif. Perspective shifting. Ini simple, tapi efeknya kuat. Pas lagi ada masalah, coba sengaja bayangin gimana orang lain, terutama orang yang Anda tahu cara mikirnya, latar belakangnya, atau keahliannya beda banget sama Anda, kira-kira bakal ngedeketin atau mecahin masalah itu. Misalnya gimana ya seorang seniman ngatasin masalah logistik ini? Atau gimana anak kecil ngelihat konflik antar teman ini? Tujuannya biar kita keluar dari kacamata kita sendiri yang mungkin sempit gitu ya. Tepat. Ini maksa otak kita buat lihat bahwa ternyata banyak loh jalur lain buat nyampe ke solusi. Nggak cuma cara standar atau cara kita aja. Ini ngebuka kemungkinan solusi yang nggak kepikiran sebelumnya. Latihan spesifiknya bisa disebut teman kreatif imajiner. Anda beneran coba mikir dari sudut pandang tokoh fiksi atau nyata yang beda banget. Menarik. Oke. Itu yang pertama. Terus yang kedua? Kedua, latihan masalah lama jawaban baru. All problem, new answer. Ini nantang kita buat gak cepet puas sama solusi yang udah ada atau cara yang biasa dilakuin buat masalah-masalah umum. Coba dorong diri Anda atau tim Anda buat aktif nyari cara baru yang mungkin lebih efisien, lebih kreatif, atau pokoknya lebih baik lah buat ngatasin masalah yang sebenarnya udah sering dihadapi orang lain. Jangan cuma nerima, ya emang gini caranya. Oh, jadi kayak mempertanyakan asumsi, terus nyari inovasi gitu ya. Bahkan buat hal yang udah rutin. Contohnya gimana? Contoh latihannya bisa kayak pilihan ganda buatan sendiri. Jadi daripada cuma milih dari opsi solusi yang udah disediain, A, B, C, coba tantang diri Anda buat bikin opsi D, E, F yang mungkin belum pernah kepikiran sama sekali. Ini ngelatih otak buat mikir divergen, ngasilin banyak ide baru, bukan cuma konvergen, nyari satu jawaban benar. Oke, pergeseran perspektif, terus masalah lama jawaban baru. Yang ketiga apa nih? Yang ketiga adalah latihan solusi alternatif atau jalan pintas, workaround. Ini penting banget pas rencana awal Anda mentok atau jalur utamanya ketutup. Kan biasanya godaannya nyerah atau frustrasi tuh. Nah, latihan ini ngedorong Anda buat nanya, oke, cara A nggak bisa nih. Tapi sebenarnya tujuan inti atau esensi yang mau aku capai pakai cara A tadi apa sih? Mengapanya apa? Bisa nggak aku capai mengapa yang sama lewat cara B, C, atau D yang beda banget? Jadi fokusnya ke tujuan akhir ya, bukan ke metodenya yang awal tadi?
nggak kaku sama cara. Persis. Ini soal fleksibilitas dalam cara, tapi tetap pegang teguh tujuan. Contoh, latihannya namanya maju mundur. Coba bayangin skenario terburuk kalau rencana gagal total. Mundur? Nah, dari titik itu, coba cari jalan keluar atau rute alternatif. Maju. Biar tetap bisa nyampein setidaknya bagian paling penting dari tujuan awal Anda. Ini ngelatih kemampuan problem solving secara real time pas ada halangan. Ketiga latihan ini ya, pergeseran perspektif, jawaban baru untuk masalah lama, sama solusi alternatif, kedengarannya kayak bener-bener ngebangun kelincahan mental gitu ya. Tepat sekali. Pelatihan kayak gini tuh nggak cuma ngasih tahu kita jawaban yang udah ada di buku, tapi secara aktif ngelatih sirkuit otak kita buat nyiptain jawaban baru pas ngadepin ketidakpastian dan tantangan. Ini cara kita secara proaktif menciptakan plot twist positif di masa depan kita. Nggak cuma nunggu atau nemuin pasif kayak di rahasia pertama tadi. Proses ngelatih diri jadi perencana adaptif ini secara langsung ngebangun fleksibilitas, kemampuan adaptasi yang tinggi, dan yang nggak kalah penting, keyakinan sama kemampuan diri sendiri buat ngatasin masalah. Nah, ini yang disebut psikolog self-efficacy. Oke, jadi kalau dirangkum nih ya, dua pilar anti-fragility atau ketahanan super menurut bab 6 ini adalah, pertama, bangun optimisme otentik. Akarnya dari kemampuan kita ngelihat ke belakang, nemuin dan narik kekuatan dari momen-momen wonder atau kejutan positif tak terduga di masa lalu Anda. Ini ngasih kita fondasi mengapa kita harus bertahan. Ini soal ngelihat ke depan dan ngelatih kemampuan kita buat secara fleksibel nyiptain solusi-solusi baru, berani coba-coba dan nggak gampang beku atau nyerah pas dihadapin sama ketidakpastian dan perubahan rencana. Ini ngasih kita kelenturan bagaimana kita bakal bertahan dan beradaptasi. Wah, jadi pilar pertama mengasih arah jangka panjang sama bahan bakar semangat dari masa lalu ya. Kita tahu dari pengalaman, harapan itu ada. Terus pilar kedua ngasih kelincahan jangka pendek buat manuver di masa kini dan masa depan. Kita pede bisa nemu jalan. Gitu ya kira-kira? Anda nyimpulinnya bagus banget. Pilar optimisme berbasis pengalaman itu ngasih Anda ketahanan buat terus maju lewatin badai. Karena Anda percaya pelangi bisa muncul. Pilar perencanaan adaptif ngasih Anda keterampilan buat ngemudiin kapal Anda di tengah badai itu. Ubah arah layar pas angin berubah. Nah, keduanya ini pas digabungin, nggak cuma bikin Anda balik ke bentuk semula setelah badai, tapi berpotensi bikin Anda jadi navigator yang lebih tangguh dan bijaksana karena udah ngelewatin badai itu. Lebih kuat dari kemunduran, lebih cerdas dari kegagalan. Konsep tumbuh karena kesulitan ini emang kerasa kuat ya. Mungkin agak ngelawan naluri kita yang biasanya nyari nyaman terus, ngindarin masalah. Tapi kalau kita lihat sejarah atau baca biografi orang sukses, atau bahkan mungkin kalau kita jujur refleksi ke hidup kita sendiri, rasanya kita bisa nemu contoh-contoh di mana kesulitan malah micu pertumbuhan yang nggak disangka-sangka. Ini bukan cuma cerita heroik pasien klinik atau pasukan khusus tadi ya. Ini soal potensi yang kata bab ini ada juga di dalam diri Anda. Tentu saja, dan mungkin sebagai pemikiran penutup nih, buat Anda bawa pulang dan renungin, coba deh pikirin sejenak perjalanan hidup Anda. Dari sekian banyak peristiwa, besar atau kecil, plot twist positif tak terduga mana momen wonder itu yang mungkin dampaknya paling signifikan ngebentuk siapa Anda dan seberapa tangguh Anda hari ini. Mungkin ada loh momen-momen kayak gitu yang kekuatannya jarang Anda sadari atau sengaja ingat-ingat lagi. Mengidentifikasi dan mungkin sekedar mengakui keberadaan momen-momen itu dalam cerita hidup Anda bisa jadi langkah awal yang simpel tapi kuat buat mulai secara sadar ngelatih dan memperkuat otot anti-fragility Anda sendiri. Wah, ajakan refleksi yang bagus banget. Terima kasih banyak sudah membedah bab 6 ini bersama kami. Sampai jumpa di pembahasan kita berikutnya ya.